Puji Tuhan, selamat malam Sobat Maestro dimanapun Anda semua berada. Senang sekali hari ini kami boleh bertemu kembali dengan Anda di Radio Maestro 92,5 FM dalam acara Talkshow Mission Care Bandung. Hari ini adalah hari yang istimewa karena pertama, hampir semua pengurus dan pengawas ada di studio ya. Kedua, hari ini adalah hari terakhir Talkshow Mission Care. Jadi benar-benar istimewa. Sebelum kita lanjutkan, kita akan mulai dan buka dengan doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini Mission Care Bandung boleh kembali hadir di acara Talkshow di Maestro FM. Tuhan berkati acara ini dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan lewat acara ini ada jiwa-jiwa yang dikuatkan, ada jiwa-jiwa yang menangkan, disembuhkan, dan digerakkan hatinya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan lanjutkan acara kita dengan renungan yang malam hari ini akan disampaikan oleh Sekretaris Mission Care Bandung, Bapak Insinyur Daniel Setiawan. Mari kita dengarkan bersama-sama. Terima kasih Pak Yusuf Pak Yunus atas kesempatan yang diberikan ini. Mari kita merenungkan. Topik renungan hari ini, malam ini adalah tentang doa. Ya, mari kita lihat dari Yakobus 4 ayat 2 dan 3. Saya bacakan ya. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab kamu tidak minta itu, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, jadi kalau kita berdoa, kan tentunya kita ingin doa kita dijawab. Nah, dalam Yakobus 4 ayat 2-3 ini dikatakan doa yang tidak dijawab. Ada dua sebabnya. Yang pertama tidak berdoa, ya, yang ayat yang kedua. Nah, itu pastilah ya, karena nggak berdoa yang nggak dijawab. Tapi yang ayat ketiga ini sudah berdoa, tapi tetap aja nggak dijawab, nggak menerima apa-apa. Nah, itu dikatakan karena kamu salah berdoa. Sebab apa yang kamu minta itu hanya berdasarkan kehendak kamu sendiri dan hawa nafsu. Nah, padahal Tuhan mengajarkan bahwa kalau kita berdoa, jadilah kehendakmu, sama seperti di surga demikian juga di bumi. Nah, persoalannya doa yang benar yang di mana gitu? Ya tentunya simpel, yang sesuai dengan kehendak Bapa. Sekarang masalahnya bagaimana kita tahu bahwa doa kita itu sesuai dengan kehendak Bapa atau tidak? Mari kita lihat di dalam Matius 6 ayat 6 sampai 8. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngajarin ya. Mari kita baca. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa mereka karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi ini rahasia yang Tuhan Yesus sendiri buka, kasih tahu bahwa kalau berdoa yang benar tuh begini gitu. Pertama, sendirian dengan Tuhan, supaya kita bisa berkomunikasi dengan intim dan sungguh-sungguh mengenal Dia, supaya mengetahui kehendaknya sebenarnya. Masuk kamar, kunci pintu, nah itu sebenarnya dalam keadaan dimana kita benar-benar sendirian dengan Tuhan, sehingga kita tahu apa maunya Dia, apa kehendaknya Dia.
bukan mengklaim bertele-tele ya seperti orang yang nggak mengenal Allah. Jadi kalau kita banyak ngomong justru kita mencerminkan kita tidak mengenal Bapa di surga. Jadi padahal Bapa kita tuh sebenarnya udah tahu, sebelum kita minta dia udah tahu gitu. Jadi marilah kita sama-sama memperbaiki doa kita seperti yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan supaya doa kita dijawab. Demikian renungan pada malam hari ini. Semoga ini menjadi berkat dan kita bisa praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Setiawan, Sekretaris Mission Care Bandung. Malam hari ini kita akan mendengarkan beberapa kisah yang disampaikan oleh Bu Herawati, Pak Siman. Mungkin karena keterbatasan waktu nanti kita lihat siapa lagi yang nanti kita bisa dengarkan kisah perjalanan pelayanan Mission Care ke pelosok-pelosok desa. Ya. Sebelumnya saya mau menyapa dulu para pengurus dan pengawas yang ada di studio, yang Sobat Maestro juga mungkin pernah dengar suaranya ketika membawa renungan, mungkin belum tahu orangnya, nanti suatu ketika mungkin akan bertemu. Ada tadi Sekretaris Pak Daniel, kemudian Bendahara Pak Siman, kemudian ada Koordinator Partner Bapak Thomas Susilo, kemudian hadir Ketua Badan Pengawas Mission Care Bandung Ibu Herawati, nanti akan cerita tentang perjalanan ke pelosok. Juga ada hadir anggota Badan Pengawas Pak Yusa Tanwi Harja, ada Elsa juga yang selalu menemani talkshow ini setiap hari Jumat, dan ada saya Yunus Timotius, Ketua Mission Care Bandung. Baiklah, kita langsung mengingat waktu yang singkat. Kita mau dengar dari Ibu Herawati. Nah, 2-3 minggu lalu Ibu Herawati sudah ada cerita sedikit tentang Kalimantan Utara, kalau saya tidak salah itu ya. Nah, Kalimantan Barat. Nah, Kalimantan Barat. Mic-nya di dekat. Ya, oke. Nah, kita mau dengar dulu perjalanan Ibu Herawati ini seperti apa. Waktu itu saya masih ingat, naik truk ya. Ya. naik truk, kemudian truknya juga nggak bisa jalan terus, dilanjutkan dengan naik sepeda motor. Itu waktu itu menuju kemana, Ciayat? Ke Darit. Darit. Mengunjungi salah satu tempat pelayanan di sana ya. Iya. Oke. Itu perjalanannya sudah diceritakan. Nah, sekarang Ciayan cerita apa yang terjadi di sana. Nginapnya, makannya, coba ayo. Kalau di sana terus terang soal nginep harus siap sedia. Saya Siap sih dia enak-enak maksudnya. saya tidur, Pak. Oh. Itu saya sudah persiapan. Saya kalau pergi ke luar pulau pasti saya bawa persediaan. Saya bawa sarung plekat, bawa celana panjang, bawa jaket dan lain sebagainya. Nah, saya kalau di sana tidur itu, Pak, di tanah. Kan masih tanah, gerejanya tuh masih tanah. Belum dipelur loh. Oh, jadi belum di semen. Belum. Oh, jadi masih tanah. Iya. Dan saya dengan beberapa orang cepet-cepet, mereka ada yang tidur di bangku, mereka ada yang tidur di pokoknya di mana aja lah tempatnya yang bisa, yang penting. Kalau saya di belakang mimbar. Lebih aman buat saya, nggak terganggu. Jadi saya tidur itu memang di situ. tanah ya, tapi pakai tikar mungkin. Saya bawa alas sendiri karena tidak disediakan, Pak. Kita mengerti sendirilah keadaan mereka juga. Mereka sih tawarkan untuk kita tidur di kamarnya dan lain sebagainya, tapi saya belajar untuk tidak melakukan itulah ya, yang terbaik untuk menjadi berkat. Jadi saya tidur di tanah, saya siapkan koran, saya lapisi dengan alas yang saya sudah bawa, dan tengah malam, Pak, saya mau ke belakang. Mau ke belakang. Itu bener-bener babi-babi udah nunggu di bawah. Jadi kita kalau misalkan maaf bicara, kalau kita mau buang air itu ya betul-betul harus nyumput yang enggak kelihatan gitu. Tapi kalau kelihatan itu mereka udah ngejar-ngejar begitu. Nah, tapi ya semuanya itu karena kita hatinya melayani Tuhan dan kita enggak ada keluhan. Siapapun yang ikut pada saat itu
tidak merasa bahwa sepertinya kita kecewa dan lain sebagainya. Yang ada sukacita, Pak. Itu luar biasa. Itu yang luar biasa ya. Itu Mungkin melayani secara Tuhan. manusia itu pasti kita ngeluh kan. Betul. Ngapain datang ke sini? Ngapain? Iya kan? Udah mogok, Ah, udah diangkut lagi, udah tengah malam, udah malam tidur harusnya nyenyak. Dan Pak, yang saya sampaikan lagi, airnya Pak. ah. Kita tuh malam karena kita nggak tahu, langsung tiba-tiba cuci muka. Padahal pagi dilihat kuning seperti air sungai. Oh. Tapi nggak ada tuh yang namanya nyesel, nggak ada yang satu dengan yang lain ngeluh kenapa ya kita dibawa ke sini, enggak Pak. Karena memang hati kita sukacita karena melayani. Tuhan. Melayani Tuhan itu kebanggaannya itu adalah dalam hal-hal seperti ini yang orang lain mungkin belum pernah mengalami atau tidak pernah mengalami, tapi kami Mission Care di bawah Tuhan ke tempat-tempat seperti itu ada sukacita yang luar biasa. Oke. Satu lagi, Ibu Herawati, makan. Bagaimana makan di sana? Nah, makan juga Pak, kita udah tahu. Hmm. Karena mereka makan juga ya seadanya kayak gitu. Kita udah bawa telur asin Pak, Oh. kita udah bawa abon. Jadi kita udah tahu nih ke medan mana kita bakal terjun, bakal perang gitu Oke. kan. Jadi hal-hal seperti itu kita Jadi sudah yang siapkan. disiapkan oleh mereka makanannya seperti Ya apa? apa ya Pak, jadi sayur-sayuran yang ada lah ya gitu ya. Oh. Kita juga sih, kita juga menghormati, kita juga makan gitu kan. Cuman ya selayaknya lah seperti itu. Jadi di situ kita justru merasa terbangun betapa berharganya setiap rupiah yang member-member berikan kepada Mission Care untuk mereka bisa melakukan segala sesuatu. Oke. Sobat Maestro bisa membayangkan ya, kalau kita pergi ke sana paling lama seminggu kan? Seminggu Pak. Iya, paling lama kan? Ya. Nggak mungkin sebulan, Iya, apalagi setahun. iya, Tapi mereka tetap menetap di sana. iya. Artinya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, Iya. setiap tahun, itulah yang mereka alami di sana. Jadi kalau nggak punya hati melayani, nggak mungkin ya. Ampun-ampunan deh Pak kalau misalkan yang nggak biasa. Dan saya bersyukur ya Pak, saya sampaikan lagi, saya tuh di bawah Tuhan luar biasa. Saya ke Banjarmasin, ke Palangkaraya, ke Samarinda, ke Palu, ke Luwuk. Pak itu dari Luwuk ke Palu, dari Palu ke Luwuk itu 23 jam. Oh. Kita ada di mobil dari jam 9 pagi berangkat sampai di sana jam 9 pagi lagi. Kebayang ya badan itu remuk. Iya remuk, jejak beneran. Tapi ya itu saya Cita ya. saya merasa tidak pernah kecewa melayani Oke, itu. puji Tuhan. Ini waktu kita memang singkat, jadi kejar-kejar. Kita pindah dulu kepada Pak Siman. Pak Siman sudah mengalami kembali di Bogor, ya di Bogor. Nah, mungkin ada yang masih tidak sempat mendengar, ya. Singkat Pak Siman, bagaimana pengalaman Bogor masih kota, Ya, tapi memang. Pak Siman pergi kemana itu? Ya memang Bogor kelihatannya kota, tapi memang kita pindah, bukan pindah, kita ke satu tempat yang ya keluar dari Bogor. Ah, Namanya itu desa daerah Tonjong. Oh. Ya namanya Tonjong. Walaupun dekat ke Bogor, tapi setelah kita masuk untuk melayani di sana, kita baru tahu kondisi gereja yang ada di sana. Ya jadi Bapak Pendeta yang ada di sana sebagai gembala itu beberapa kali mendapatkan resolusi Pak Yunus. Jadi ditolak keberadaan gerejanya sampai mereka mendapatkan satu tempat di salah satu jemaatnya. Nah itu yang saya kunjungi ke sana. Ternyata setelah saya lihat itu kita beribadah di halaman, ah, bukan di dalam rumah, karena rumahnya maaf itu kondisinya pun sangat memprihatinkan. Ya Ibu Herawati Iya. sempat masuk dan melihat itu kalau hujan itu dapat saya bayangkan itu bocor. bocornya luar biasa. Jadi tidak mungkin Berarti bisa bukan bocor, beribadah. bukan bocor lagi itu ya. Ya luar biasa. Saya tambahin luar biasa. Ya jadi kita beribadah di luar, beribadah di luar dengan kita tutup di atasnya. Ya kondisinya seperti itu lah. Itu siang ya, Siang. panas dong. Cukup panas lah memang Oh. Bogor itu kan cukup panas ya. Nah, artinya matahari itu kan karena tidak ada bangunan. Tapi tutup ya, tapi kan Ah. tertutup dengan pakai semacam tenda lah saya lihat ya. Gitu. Tapi hal yang luar biasa yang saya lihat, walaupun dalam kondisi seperti itu, semangat mereka untuk beribadah itu tidak kalah dengan ada yang di kota, dengan segala fasilitas yang ada. Ada. Saya pikir waktu itu kan masih pandemi lah ya. Saya pikir ya apa-apa 1 jam seperempat lah ya. Ternyata Pak Yunus, untuk pujian aja itu 1 jam Pak Yunus. Wah. Jadi mereka beribadah itu 2 jam lebih Wow. gitu. Itulah yang saya alami. Jadi
memang memprihatinkan lah. Jadi saya bilang ya apa yang diberikan oleh para donatur, para member itu tidak menjadi sia-sia. Ya karena pergumulan mereka saya lihat juga luar biasa, kebutuhan mereka juga luar biasa, sehingga apa yang kita berikan kepada mereka walaupun mungkin bagi kita jumlahnya tidak terlalu besar, tapi itu sangat berarti bagi mereka. Ukuran kita nggak ada Ya, artinya, tapi baik. bagi mereka sangat Sangat berarti. berarti ya. Kesaksian daripada Ibu Gembala ya maaf untuk 180.000 saja itu mereka tidak bisa membayar untuk uang sekolah anak-anaknya. Mereka harus 2 puasa untuk hal itu. 180.000 dua puasa. 180.000 saja ya. Ya tapi karena memang hamba Tuhan yang memang sungguh-sungguh melayani Tuhan, ya saya tetap percaya selalu ada jalan keluar. Tuhan membuka jalan bagi hamba-hambanya. Oke. Jadi kondisinya memang walaupun kelihatannya Bogor dan saya ke daerah Tonjong, tapi memprihatinkan sekali. Jadi mereka beribadah di tempat seperti itu Pak Yunus. Oke. Itulah yang saya lihat Pak Yunus, Ya. dan saya alami ya. Kapok nggak tempat-tempat begitu Pak Siman? Tidak lah. Enggak ya. Karena saya juga punya pengalaman ketika saya waktu masih remaja, Nah. ya saya juga mengalami gereja-gereja seperti itu Pak Yunus. Oke. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan Pak Yunus. Ya, sekarang kita pindah Pak Daniel Cirebon ya. Kemana lagi sebelum Cirebon waktu itu ya? Ke ini yang ke Jonggol. Jonggol. Oh, ini kita besok ke Jonggol ya. Nah, coba apa yang bisa diinikan ceritakan tentang perjalanan ke Cirebon. Kita masuk ke kemana itu ya? Sampai apa? Agak sempit jalannya. Oh, ini salah satu tempat pelayanan ya, yang di depannya masjid itu ya. Iya betul. Jadi sebenarnya pelayanan tuh di daerah-daerah itu sangat menantang. Ya, penuh tantangan karena di situ tidak ada fasilitas yang seperti di kota lah, seperti gereja normal gitu, serba kurang ini kurang itu. Tapi justru disitulah sukacitanya gitu. Di tengah kekurangan mereka tetap bersukacita, dan sebenarnya malah saya yang diberkati gitu loh. Jadi artinya saya terbawa sukacita aja gara-gara lihat mereka bersukacita gitu. Jadi bukan materinya, bukan keadaan penampilan fisik, tapi benar-benar suasana rohani itu kelihatan. Jadi justru di dalam kekurangan, dalam kelemahan, itu kuasa Kristus kelihatan sekali gitu loh. Nah itu yang membuat kita bersukacita karena itu. Juga waktu di Jonggol, ya waktu di Jonggol juga di tengah segala keterbatasan, mereka berusaha menyambut kita dengan semaksimal mungkin, sampai saya juga terharu, masak ini masak itu. Teman kembali ya, di daerah-daerah itu Jonggol itu dekat Bekasi sana tuh, masuk dari Cikarang itu apa namanya, sering diganggu, diusir, dihentikan ibadahnya sehingga harus berpindah-pindah ya, jadi tidak permanen. Nah ini juga satu tantangan. Puji Tuhan, perlindungan Tuhan nyata meskipun diusir, di demo, nah tetap pada berjalan. Puji Tuhan. Sobat Maestro, waktu kita memang sangat terbatas. Saya lihat waktu kita hanya tinggal sisa 6 menit lagi. Ya, kami pergunakan waktu ini dengan semaksimal mungkin. Terima kasih banyak buat para pendengar yang merespon acara ini. Ada beberapa yang sudah memberikan donasi, ada yang menghubungi memberikan baju-baju layak pakai, ada juga yang memberikan beras ya. Semua itu sangat berguna ya. Kami akan salurkan kepada para hamba-hamba Tuhan yang memang membutuhkan. Apalagi waktu beberapa bulan lalu ada banjir ya di Bekasi. Waduh, itu memprihatinkan sekali. Kita nggak ngalami, tapi ngelihat videonya aja kita udah miris ya, apalagi yang mengalaminya. Nah waktu itu Mission Care juga sempat memberikan bantuan kepada hamba-hamba Tuhan yang terkena menjadi korban banjir. Sobat Maestro, Mission Care Bandung malam ini akan mengakhiri talk show-nya setelah 3 bulan, dan kami berharap setiap minggu kami hadir, diawali dengan renungan firman Tuhan, itu memberikan kekuatan kepada Sobat Maestro yang mendengarkannya. Juga setiap Jumat kami menyampaikan kesaksian-kesaksian dari hamba Tuhan yang mendapatkan donasi dari berbagai daerah di Indonesia ya.
itu juga memberikan suatu motivasi kepada kita. Kita kadang-kadang mengeluh begini begitu, tapi kalau kita tahu betapa hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat-jemaat yang dilayani oleh mereka di tempat-tempat yang menjangkaunya juga ada susah, kehidupan di sana juga susah, pendidikan, sekolah jauh, rumah sakit juga terbatas gitu ya, tapi tetap mereka setia pada panggilan mereka. Dalam berbagai kesulitan tetap mereka setia melayani Tuhan di sana, dan inilah yang patut kita dukung, baik dalam doa, baik dalam dana. Dan saya percaya, meskipun malam ini adalah malam terakhir kami siaran di Maestro, tapi kami percaya apa yang sudah kami tabur, kami sampaikan selama 3 bulan ini, yang sudah didengar oleh Sobat Maestro, itu akan membawa suatu dampak yang positif. Dan karena itu, apabila Sobat Maestro digerakkan oleh Tuhan untuk memberikan bantuan, bisa menjadi member. Member itu adalah orang yang memberikan donasi, baik secara rutin setiap bulan maupun secara insidentil, ya kapan saja dia memberikan boleh, ya tidak harus rutin, boleh. Besarnya juga bebas, mau berapa saja itu tidak menjadi masalah, ya, karena Tuhan melihat hati. Nah, untuk setiap dana yang kami peroleh oleh bendahara disusun laporannya demikian rupa sehingga betul-betul kami bertanggungjawabkan. Berapa yang masuk dan berapa yang keluar selalu bisa dilihat di website, ya. Nah, apabila ada yang mau datang mengantarkan langsung seperti beras, itu juga katanya akan diantarkan langsung ke kantor sekretariat di Mekarwangi, itu bisa, boleh, ya. Nah, untuk Sobat Maestro yang ingin mendapatkan informasi di mana lokasi dari sekretariat Mission Care, kemudian kalau mau mentransfer ke nomor berapa di bank apa dan sebagainya, nah ini dia informasi yang kita bisa dapatkan lewat Kalsa. Untuk kantor sekretariat Mission Care sendiri ada di Jalan Mekar Sederhana Raya nomor 31 Komplek Mekarwangi, atau sebelumnya bisa telepon kita di nomor telepon kantor di 022 522 7487, bisa juga via WhatsApp di 0812 2102 0222, atau bisa juga melalui email di bandungmissioncare@gmail.com. Selain itu bisa juga cek website kita untuk informasi, ada di www.missioncarebandung.org. Untuk nomor rekening Yayasan Mitra Misi Indonesia ada di, saya bacakan, di 449 3000 333 atas nama Yayasan Mitra Misi Indonesia, Bank BCA. Ya. Terakhir, waktu kita hanya 1 menit lebih. Ibu Herawati, Ya, ini malam kita terakhir, Ya. ya kita siaran, tapi penginjilan misi tidak akan pernah berakhir. amin. Ya, apa yang ingin disampaikan sebagai kata penutup dari Ibu Herawati kepada Sobat Maestro? Saya ingin supaya semua pendengar Maestro, apa yang bisa dilakukan silakan lakukan. Berdoa di hadapan Tuhan, apa yang akan disalurkan itu semua bukan untuk kita para pengurus. Saya sudah jelaskan bahwa kami para pengurus, bahkan kami pun membantu, kami pun berkorban, dan kami pun memberikan sesuatu kepada mereka semua. Artinya kita Mission Care tidak ada sesuatu yang untuk diri atau pribadi pengurus, tapi semua ini untuk hamba-hamba Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan yang kita kerjakan dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri acara talkshow malam hari ini, kita akan tutup di dalam doa, dan nanti doa akan dibawakan oleh Bapak Siman Sunarto. Bapak baik yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan ucapan syukur kami pada malam ini Tuhan. Kalau Tuhan sudah memimpin dalam acara talkshow malam ini, di mana ini adalah hari terakhir kami mengadakan talkshow di Radio Maestro ya Bapak.
Biarlah apa yang sudah kami lakukan, yang sudah kami ceritakan, yang sudah kami sampaikan, semua tidak berlalu dengan sia-sia Tuhan. Tapi Tuhan yang mempunyai maksud yang baik bagi pelayanan misi kali ini ya Bapa. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih buat semuanya ya Bapa. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi, kami boleh tetap melihat pelayanan-Mu Tuhan di desa-desa dan dimanapun yang kami topang melalui pelayanan misi kali ini. Semua berjalan dengan baik karena adanya kesatuan hati daripada anak-anak-Mu dimanapun Tuhan kami berada ya Bapa. Kami ini kan cuma syukur kami. Kami berterima kasih buat malam ini. Tuhan sudah memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami ini kan ucapan syukur kami dan kami berterima kasih buat semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Sobat Maestro yang sudah mendengarkan acara ini dari awal hingga akhir. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya Yunus Timotius, Ketua Mission Care Bandung, pamit dan sampai bertemu kembali di waktu yang akan datang kalau Tuhan izinkan. Selamat malam. Tuhan berkati.